Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Pada pagi ini bersama saya Bunga Sari kembali lagi di podcast Open the Windows. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Program ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat memiliki rumah impian mereka. Tapi tidak semua pihak setuju dengan konsep dan pelaksanaannya. Nah, narasumber yang hadir pada hari ini ada Tegar Alamsyah dan 4 narasumber lainnya akan masuk. Ya, langsung saja kita sambut Raffi Zaki Pratama. Dan narasumber yang ketiga ada Susanti Indah Lestari. Dan narasumber yang keempat ada Adrian Marcelino Evantinus. Dan narasumber yang terakhir ada Fatima Azahra. Nah, semuanya sudah hadir di sini. Langsung saja yuk kita dengarkan perspektif dari mereka. Bagaimana sih sebenarnya konsep dan tujuan utama dari UU Tapera ini? Dan mengapa dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia? Silakan, ada yang ingin menjawab? Baik, mungkin saya akan ikut mengupas tuntas juga. Jadi, kalau menurut saya, UU Tapera ini dijadikan sebagai produk legislasi yang mengusung solusi jangka panjang untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Melalui skema ini, UU Tapera memfasilitasi akses layak huni rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit mengatasi penghasilan konvensional. Ini sebagai suatu komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan dalam program kesejahteraan rakyat yang sudah tertulis dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Cukup. Baik, terima kasih. Apakah yang ada pendapat lain? Saya mungkin ingin memberikan pendapat atau menambahkan, namun saudara, dari pendekatan tabungan wajib ini sebenarnya mengandung potensi inefisiensi struktural atau tidak maksimal struktur, di mana dalam praktiknya memaksa pekerja untuk menabung untuk perumahan yang justru bisa saja menimbulkan distorsi ekonomi atau perubahan ekonomi. Dan begitu juga ada sebagian besar masyarakat menengah ke bawah, beban kontribusi Tapera ini justru mengurangi daya beli mereka untuk kebutuhan dasar lainnya, terutama dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Tapi bagaimana kalian memastikan bahwa kontribusi ini tidak membebani masyarakat dengan daya beli terbatas? Apakah ada yang ingin menjawab? Mungkin saya lagi yang akan menjawab. Meski begitu, sistem Tapera ini sudah memperhitungkan aspek keseimbangan beban dengan menetapkan kontribusi hanya sebesar 3% dari gaji pekerja. Pemberi kerja ikut berkontribusi dengan memberi 0,5%. Rasio ini sudah dirancang untuk meminimalkan dampak terhadap disposable income. Dana ini tidak semestinya akan hilang. Mungkin pastinya tidak akan hilang. Dana ini akan menjadi investasi di masa pensiunan. Jadi, mau dilihat dari berbagai sisi pandang manapun, program ini tetap positif bagi pekerja. Terima kasih. Saya ingin menghela pendapat Tegar. Jadi secara prinsip argumennya itu memang valid ya. Tetapi permasalahannya ini terletak pada risiko pengelolaan dana besar dalam waktu lama. Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera yang ditugaskan sebagai pengelola mungkin sudah diwajibkan untuk transparan, tetapi mereka tetap memiliki keterbatasan dari kapasitas ataupun pengawasan eksternal yang ketat.
di mana dana masyarakat yang diinvestasikan bisa mengalami penurunan nilai atau tidak liquid saat dibutuhkan oleh peserta. Namun, BP Tapera juga sudah menetapkan bahwa risiko tersebut bisa dimitigasi dengan audit reguler, lalu pengawasan oleh otoritas jasa keuangan atau bisa disingkat dengan OJK, dan mekanisme pengelolaan keuangan. UU Tapera juga sudah menetapkan bahwa BP Tapera harus mengelola dana dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian yang sesuai standar pasar. Lagi pula, investasi pada instrumen yang tepat dapat mengurangi nilai dana peserta. Lagi pula, risikonya juga minimal. Cukup. Terima kasih. Baik, lalu bagaimana dengan potensi keuntungan dari investasi dana Tapera ini? Apakah ada potensi nilai yang tidak optimal? Ada yang ingin menjawab? Baik, saya akan menjawab. Jadi, kompleksitas dari dana pengelolaan yang berasal dari kolektif adalah adanya trade-off antara investasi, keamanan, dan imbal hasil. Jika BP Tapera berfokus kepada instrumen beresiko rendah seperti obligasi pemerintah, maka imbal hasil yang dihasilkan akan cenderung rendah dan tidak mampu mengimbangi inflasi dalam jangka waktu yang panjang. Apabila BP Tapera mengambil instrumen beresiko tinggi, maka ada potensi untuk mengalami kerugian. Selain itu, apakah pemerintah berhak untuk memaksa para pekerja yang tidak ingin ikut serta dalam program Tapera ini? Sekian, cukup, terima kasih. Wah, pertanyaan yang menarik. Apakah ada yang ingin menjawab? Namun prinsip ini sudah termasuk gotong royong dalam Indonesia. Bahkan banyak negara-negara maju yang sudah menetapkan skema serupa dan terbukti efektif. Dan untuk pekerja informal dapat turut serta dalam program tersebut sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan pemukiman warga yang sesuai dengan sosial. Cukup, kami kembalikan kepada host. Terima kasih. Oh, jadi di sini konsep gotong royong dijadikan dasar dari Tapera. Apakah kalian setuju bahwa gotong royong bisa menjadi alasan kuat untuk tabungan wajib seperti ini? Baik, saya akan memberikan pendapat saya. Filosofi gotong royong tidak serta-merta dapat menjadi alasan yang kuat dalam skema ini. Prinsip jaminan sosial di negara maju tidak diterapkan tabungan wajib seperti ini. Kebanyakan negara maju berfokus pada pemberian subsidi langsung kepada kelompok-kelompok yang memiliki penghasilan rendah. Dalam sistem Tapera ini juga, kenyataannya para pekerja yang memiliki prioritas finansial di luar perumahan dapat menjadi terbebani. Dan sementara itu juga, para pemberi pekerja menjadi terbebani juga karena adanya biaya tambahan selain atau di luar dari jaminan sosial yang ada. Sekian, cukup, terima kasih. Terakhir nih, bagaimana menurut kalian menanggapi kebutuhan akan fleksibilitas bagi pekerja yang tidak memiliki prioritas pada perumahan dalam jangka pendek? Dipersilakan yang ingin berpendapat. Baik, saya akan berpendapat. Sebelumnya terima kasih. Jadi, justru karena sifatnya jangka panjang, Tapera menyiapkan pekerja agar memiliki dana khusus yang diarahkan untuk rumah. Skema seperti subsidi langsung seringkali hanya menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Tapera mendorong masyarakat untuk menabung. Dari perspektif yang pembangunan ekonomi, ini lebih sustainable dan memberikan kemandirian bagi masyarakat, bagi peserta dalam jangka panjang. Subsidi langsung juga memerlukan alokasi anggaran besar yang hanya efektif untuk periode tertentu. Sedangkan Tapera bersifat berkelanjutan. Terima kasih. Baik,
Terima kasih. Jelas bahwa tapera adalah topik yang membutuhkan pemikiran serius, terutama mengenai bagaimana dampaknya bagi masyarakat luas. Akhirnya, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita lebih siap dengan skema tabungan jangka panjang yang memerlukan penyesuaian, atau kita perlu solusi lain yang lebih instan? Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan memberikan perspektifnya. Untuk para penonton yang menonton podcast ini, semoga podcast ini membuka wawasan baru dan memberikan Anda pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan tapera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.